Target acquired. Sahabat Borneo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun Hijriyah yang terdiri dari 354 atau 355 hari, Allah Subhanahu wa taala istimewakan beberapa hari di antaranya. Ada bulan Ramadan sebagai bulan pilihan di antara bulan-bulan yang ada di tahun Hijriyah. Ada malam Lailatul Qadar, malam yang paling baik dari sekian malam-malam yang ada di tahun Hijriyah. Dan ada hari-hari yang terbaik yang Allah ciptakan bagi manusia di bumi ini, terbaik di antara hari-hari yang lainnya. Dan tidak terasa kita sekarang sedang berada di dalamnya, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat Borneo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan daripada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah? Bukankah di dalam surat Al-Fajr di awal-awal ayat Allah mengatakan wal fajr walayalin ashr. Kata Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan layalin ashr, malam-malam yang 10, kata beliau al-ashrul awal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan nama makhluknya menunjukkan bahwasanya makhluknya tersebut memiliki keistimewaan, memiliki keagungan. Maka cukuplah ayat ini menjadi hujjah, menjadi dalil bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah istimewa bagi kaum muslimin. Apa yang membuatnya istimewa? Salah satunya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dikuatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna aw fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang seorang mukmin, seorang muslim beramal soleh di dalamnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya seorang beramal kapanpun waktunya berpahala. Seorang beramal kapanpun waktunya mendapatkan kebaikan. Akan tetapi yang namanya kebaikan bertingkat-tingkat. Yang namanya pahala bertingkat-tingkat. Ada yang paling afdol. Dan yang paling afdol dan yang paling tinggi tingkatannya adalah ketika seseorang beramal dengan ikhlas di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka sahabat ketika mendengar pernyataan Rasulullah SAW, mereka pun bertanya, wala jihad fisabilillah? Tidak juga dengan jihad fisabilillah, wahai Rasulullah? Maksud para sahabat, apakah pahala jihad fisabilillah yang kata Rasulullah SAW, Rasul amri al-jihad, Rasul amri al-Islam, bahwasanya puncak urusan adalah Islam dan puncaknya atau ujungnya adalah jihad. Tidak bisa menyaingi seseorang yang beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kata Rasulullah SAW, wala jihadu fisabilillah. Tidak juga dengan pahala jihad fisabilillah. Tidak bisa menyaingi seseorang yang beramal dengan ikhlas di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keagungan yang luar biasa apabila seseorang bisa beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Amalan apapun itu. Entah itu dia membaca doa, entah itu dia membaca Al-Quran, entah dia mengerjakan sholat-sholat sunnah, apapun amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka sahabat Borneo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Di antaranya adalah memperbanyak puasa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun tidak bisa, jangan terlewatkan dari kita tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Yang kata Rasulullah SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasib 'ala Allah yukaffir as-sanah allati ba'daha wa qablaha. Bahwasanya puasa hari Arafah yang aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, keutamaan puasa Arafah yang hanya 1 hari saja, akan tetapi
Rasulullah SAW berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Juga di sana ada takbir mutlak, yaitu takbir kita membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kita baca takbir mutlak dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah berakhir sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Itu kita baca kapanpun. Tidak harus selesai sholat, sebelum sholat, selesai sholat, ketika kita berjalan, ketika kita menuju pasar, ketika kita pulang dari tempat kerja, maka kita baca. Ketika kita mengendarai kendaraan kita baca takbir ini. Dan takbiran ini, takbir mutlak ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Oleh maka itu, marilah kita berbanyak amal-amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan puncaknya adalah yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu dengan Yaumun Nahar, dikenal dengan nama Yaumun Nahar, yang kata Rasulullah SAW, a'dhami ayyamin indallahi Yaumun Nahar, yaitu hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Yaumun Nahar, yaitu hari menyembelih tanggal 10 Dzulhijjah. Maka ketika kita memiliki keluasan rizki, marilah kita berkorban di tanggal 10 Dzulhijjah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat Borneo, yang semoga kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahannya sehingga kita bisa beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dan hari-hari lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.